Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Antrean panjang kendaraan terjadi di jalur hutan Cekik Gili Manuk Jembrana saat libur cuti bersama Idul Adha. Seorang nenek usia 70 tahun jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di rumahnya di Kelurahan Kuanji, Sempi di Badung. Mencoba sate kambing legendaris dengan bumbu khas Madura dan Bali di Kota Denpasar. Nikutut Sukarti yang berusia 70 tahun jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter yang berada di rumahnya di Kelurahan Kuanji, Sempi di Badung. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Badung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan sepi. Penghuni rumah lain sedang keluar. Nenek Sukarti yang hanya ditemani cucu diduga tanpa sengaja berpegangan pada tutup sumur yang sudah lama tidak digunakan lagi. Lalu ia terperosok jatuh. Info bahwa ada warga tercebur ke sumur. Itu atas nama Nikutut Sukarti dan selanjutnya sudah dibantu oleh Dinas BNPB Badung, sudah dievakuasi dan sekarang korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kondisi selamat, Pak? Dalam kondisi selamat walaupun masih kurang sadar, tapi masih bernapas dan masih bisa bilang sakit gitu lah. Proses evakuasi menegangkan karena diameter sumur cukup sempit dan petugas harus menggunakan tabung oksigen karena sumur cukup dalam. Dibantu sejumlah warga, akhirnya petugas berhasil mengangkat Sukarti keluar dari sumur. Meski ditemukan sejumlah luka, korban masih dalam keadaan sadar dan langsung dilarikan ke RSD Mangusada. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Lumintang, Denpasar, Kamis pagi berlangsung hikmat. Yang menarik, selain petugas kepolisian, 15 orang pecalang juga ikut mengamankan jalannya ibadah. Mereka dengan sigap membantu para jemaah agar sholat Idul Adha berjalan aman dan tertib. Kehadiran para pecalang ini juga merupakan wujud toleransi antara warga di daerah ini yang sudah terjalin lama. Senang sih, Cong juga di Bali juga menghormatinya tinggi ya, toleransinya tinggi. Kalau dari personil kita terdiri dari 15 orang dari Banjar Lumintang. Jaga dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai selesai dari sholat idnya dari Idul Adha. Tugasnya di sini sebagai napi, Pak? Kita menjaga keamanan, kelancaran berkaitan dengan umat muslim melaksanakan ibadah Idul Adha ini. Setiap Idul Adha selalu dilibatkan wilayah pecalang Banjar Lumintang. Kalau kita di sini selalu hadir di sini untuk melakukan pengamanan berkaitan dengan toleransi beragama. Kita ini kan sebenarnya satu ya, meskipun ini Muslim, tapi di Bali ini kan kita satu kesatuan menyama beraya. Kita tidak menganggap bahwa kita ini karena ada perbedaan agama kemudian kita tidak bisa bekerja sama, itu tidak. Jadi kita ini betul-betul meskipun kita beda agama, beda suku, kita ini satu gitu. Tidak kurang dari 5.000 umat muslim dari Denpasar dan Badung sholat Idul Adha di lapangan Lumintang. Sholat dipimpin Khotib Ustadz HM Arifin dan imam adalah Ustadz Abdurrahman. Sholat kali ini mengambil tema keteladanan keluarga Nabi Ibrahim AS.
Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Meski peminatnya tak sebanyak sate ayam, namun tempat makan yang menjual menu sate dan gulai kambing selalu ramai dikunjungi warga. Salah satu tempat makan yang menjual sate dan gulai kambing berlokasi di Jalan Kaliasem, Denpasar. Tempat makan legendaris ini sudah melayani pembeli sejak tahun 1970-an. Mulai dari generasi pertama hingga generasi keempat saat ini, tetap mempertahankan resep keluarga secara turun-temurun. Sate dan gulai kambing di tempat ini menggabungkan dua bumbu tradisional yang berasal dari Madura dan Bali. Saya generasi keempat, dan ini masih dipegang sama mbah saya sih, nenek saya. Betul, turun-temurun dari nenek. Perpaduan antara Bali dan Maduranya. Kalau menurut saya pribadi, dari bumbunya sih yang lebih medok gitu rasanya daripada yang lain sih menurut saya gitu. Kalau bumbunya emang mbah saya kebetulan turunan Bali, jadi mungkin lebih banyak rempah-rempahnya juga sih, permainan rempahnya sih jadi lebih banyak gitu, jadi medok gitu di bumbu gulainya. Kita di sini paling ya kalau pas ke Denpasar kita mampir ke sini ya cari sate kambing lah biar tenaga gitu loh orang bilang kan. Tapi sekarang kan umurnya udah kepala 5 kan, paling ya jarang ini aja gitu. Paling kita nyari ati sama dagingnya campur lah. Kalau dulu kan daging kok. Favoritnya apa tuh Pak di sini kalau makan di sini? Ini lah daging hati campur gitu. Gulai semua suka. Sate daging hati orang bilang. Bedanya kalau yang kita tahu ya Lebih fresh. kalau di tempat lain itu kalau hatinya itu pakai dia kayak apa ya, paru kan gitu, pokoknya jeroan lah. Kalau di sini memang murni hati. Satu porsi sate kambing dijual seharga Rp45.000 dan gulai kambing Rp20.000. Di tempat ini juga tersedia paket murah, yakni sate kuah kambing seharga Rp25.000 dan sate kuah ayam Rp20.000. Tempat kuliner di pusat kota Denpasar ini dibuka mulai jam 7 pagi hingga 5 sore. Setiap harinya, tempat ini ramai dikunjungi pembeli, terutama pada saat jam makan siang. Dayu Tri Laksmi melaporkan dari Kota Denpasar.